Bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa hari ini kita sama-sama akan belajar dengan program yang kami namakan adalah manasik kesehatan. Dan manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit secara khusus penyakit degeneratif, penyakit kardioserebrovaskuler atau kita kenal sebagai penyakit jantung, koroner, dan stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu nomor 2-nya disusul penyakit kanker. Dan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita, Indonesia, menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus. Dan dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu penting adanya upaya mencegah terhadap penyakit tersebut. Seperti pepatah yang sering kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya mencegah harus didasari dengan ilmu. Dan mudah-mudahan kegiatan manasik kesehatan di masjid ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistic integrated medicine yang berdasarkan berbasis pengobatan secara Islam. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Jadi kegiatan manasik ini kita bagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah materi, lalu nanti setelah selesai materi durasi kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi nanti dipersiapkan pertanyaannya mungkin melalui secari kertas dan dilanjut dengan solusinya apa. Bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara mengobati bagi mereka yang sudah terlanjur sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Tema tersebut sudah kami sering berikan kepada masyarakat karena memang ini penting sekali dalam rangka merubah paradigma mengenai kesehatan. Ya. Kenapa bukan tema COVID-19 yang kami angkat hari ini? Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi hari ini belum berakhir ya. Kita belum melihat tanda-tanda berakhir. Hampir 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Bulan depan persis 1 tahun pandemi ada di Indonesia. Dan saya mendapatkan banyak informasi tentunya, terutama dari kawan-kawan kami yang masih ada di rumah sakit yang langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang terinfeksi virus tersebut. Ternyata Bapak Ibu sekalian, informasi yang kami dapatkan hampir 80% mereka yang terinfeksi dan keluhannya lebih serius, bahkan berakhir dengan kematian, itu selalu ada penyakit penyerta. Dan penyakit penyerta inilah yang menyebabkan imunitas daya tahan tubuh seseorang ini menurun. Cuman masalahnya hampir 70% penduduk dunia termasuk Indonesia tidak tahu bahwa dirinya ini sudah sakit. Saya selama 20 tahun ya sering mendengar pasien-pasien kami yang sakit diabetes ketahuannya tidak sengaja.
Ada yang memang mau berangkat ke Tanah Suci, mau naik haji, lalu medical check up ternyata gula darahnya tinggi. Sementara gula darah yang tinggi tersebut tidak merasakan adanya satu keluhan. Nah, disinilah banyak cerita pada akhirnya si fulan A, B, C terinfeksi penyakit virus corona, bahkan berakhir dengan kematian, padahal sebelumnya si fulan ini tidak merasakan sakit, tidak ada sakit, bahkan terlihat sehat. Nah, disinilah kami hari ini membahas bukan virusnya, tetapi penyakit kronis yang terus terang selama 30 tahun terakhir ini menjadi masalah besar dalam ilmu kedokteran di dunia. Sampai-sampai di dalam ilmu kedokteran medis konvensional yang saya pelajari untuk menjadi seorang dokter, dan ini semua pastinya semua dokter di dunia termasuk di Indonesia menyatakan bahwa penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan sependeritanya harus minum obat seumur hidup. Oleh karena itu, sekali lagi kita sama-sama nanti akan belajar apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit tersebut, lalu bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Ya. Kita tahu bahwa penyakit tersebut di Indonesia dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah. Dan 1 tahun ini penyakit tersebut sempat terlupakan. Padahal kematian akibat penyakit tersebut sebelum adanya pandemi pun itu sangat banyak di rumah sakit. Tetapi hari ini selalu berita yang muncul, kematian selalu dihubungkan dengan COVID-19. Bukan bermaksud untuk menyepelekan kondisi yang ada, tidak. Tetapi justru ya, penyakit jantung, stroke, diabetes inilah yang menyebabkan masalah, ya, masalah besar dalam ilmu kesehatan. Baik, itu dasar kenapa saya memilih judul kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke materi, sedikit bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik. Holistik secara harfiah artinya menyeluruh Bapak Ibu sekalian, yakni gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Ya, jadi setelah saya lulus menjadi dokter, tadi sudah disampaikan, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tetapi di tengah jalan berubah pikiran. Lalu saya berangkat dan belajar pengobatan tradisional, tepatnya Tibum Nabawi, bersama-sama dengan 2-3 dokter kalau tidak salah pada tahun itu. Salah satunya adalah Dr. Jaidul Akbar. Kita ingin mengembangkan pengobatan Tibum Nabawi di Indonesia. Yang pada saat itu belum banyak dokter yang mengambil pendidikan tersebut. Lalu tahun 2009 pun saya sempat berangkat ke Beijing dan kota Ankou di Cina, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional. Nah, disinilah saya menemukan satu benang merah. Ternyata bukan tidak dapat disembuhkan, memang sulit untuk disembuhkan. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Dan apa yang dimaksud dengan salah satu hadis yang berbunyi li kulli dain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu di sini ada lanjutannya lagi, maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya, insya Allah dengan seizin Allah akan sembuh. Arti dan maksud yang tersirat dari hadis tersebut, Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, bisa diobati. Kecuali satu yang tidak dapat disembuhkan. Tua. Ya, ciri-ciri tua adalah pikun, keriput,
rambut uban. Kalau uban bisa dicet, tapi yang namanya tua itu yang tidak bisa dimundurkan lagi usianya. Betul Pak?